MCL ya, MCL, medial collateral ligament. Sebenarnya ini MCL sama ACL, LCL ini pada dasarnya dekat-dekat posisinya ya, kanan kiri lah ngeceknya ya. Pokoknya kalau dia oblaknya ke kiri saja ya, berarti lateralnya nih yang rusak ya, yang nyambung ligamennya yang dari fibula. Ya. Tapi kalau dia oblaknya ke kanan ya, kalau kita goyangkan dia oblaknya ke kanan ya, ke kanan kita ya, ke kanan kita. Berarti ya kalau ke kanan kita berarti kirinya ke pasien ya, kirinya pasien. Berarti dia medial ya, medial collateral ligament. Ya sampingnya. Kalau dia kita tekan di oblaknya ke belakang ya, kalau kita dorong ke belakang, tulangnya lari ke belakang ya, itu namanya PCL-nya putus. Oh, PCL-nya putus nih, ligamen belakang putus ya. Kalau kita tarik-tarik lututnya terus oblak ke depan ya, nanti sebentar saya contohkan, berarti anterior ya ligamennya yang putus ya. Nah, sekali lagi kalau dia putus, udah putus total ya itu udah ranah operasi. Tapi kalau dia masih robek ya, itu masih ada kemungkinan untuk pemulihan ya, ligamennya bisa kembali normal. Masih ada kemungkinan ya. Terus ada meniskus di sana yang menjadi lapisan teman-teman antara tulang dan tulang. Disitulah banyak cairan-cairan yang ber berkamuflase ya. Terus artikular ya, kartilage ya. Di situ juga bagian dari eh, terbentuknya cairan-cairan nanti di situ ya, untuk sebagai pelumas lutut kita. Ingat, saya ulangi, yang paling utama adalah konsumsi air putih yang bagus ya, yang cukup ya. Kalau bisa air putihnya yang tidak ada kandungan-kandungan aneh-anehnya di dalam ya, begitu. Ini kalau ligamen bisa berpindah nggak Pak apabila ada penumpukan? Ya nggak bisa Pak berpindah. Mau berpindah kemana? Dia kan pengikat. Ya, ya ini kalau apabila ada penumpukan di area atas lutut sebelah luar, apa itu ligamen? Bukan Pak, ligamen dia ya cuman garis kecil saja, kayak mengikat saja dia. Jadi dia bukan ligamen. Mungkin ada gumpalan-gumpalan darah di sana yang lain. Nah, jadi ini ya, jadi ada radius, ulna ya, terus pomerus ya, ini ya, dari bawah ya. Bagaimana kalau ditanya? Jawab nanti setelah materi selesai. Ya, oke, mantap juga nih usulannya. Terus ini radius ya, kita teman-teman bisa perhatikan ya. Ini dari bawah, jadi ada dua tulang ya di tulang kering kita. Ya, ada yang kecil, ada yang besar ya. Terus yang dari tulang paha tuh begini modelnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau betulkan tulangnya ya, oh begini modelnya ya, posisikan begini modelnya ya. Ya, kita geser lagi ya. Ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat baik-baik ya. Ya, ini tadi saya ulangi, ini namanya fibula ya. Tadi namanya agak lain ya. Itu nama-namanya boleh aja beda-beda dikit, enggak apa-apa ya. Yang penting sudah selesai dengan kamus besarnya. Nah, ini fibula yang kecil ya, ini tibia yang tulang yang besar ya. Terus ini ya femoris ya yang besar. Terus ya di sini tadi ada ya, ini sudah masuk di cairan-cairan lutut nih yang hijau-hijau di pelapis-pelapisnya semua ya. Resensus ya. Suprapatellaris ya. Terus ini patelanya di depan ya, ini patelanya di depan dihubungkan dengan otot ya yang bergerak ke sini sampai mengikat ke tulang paha sama tulang keringnya. Nanti kalau dia geser ke kanan ya kita tinggal geser aja kembali ke tengah ya. Itu nggak sulit kok untuk mengembalikannya. Ya. Terus ini ada ini ya, meniskus. Ya, ini meniskusnya biasanya yang udah mengering ya. Katanya, oh ini daerah meniskusnya sudah kering nih. Ya, itu bahasa-bahasanya ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini otot-ototnya yang melapisi ya. Bapak Ibu silakan lihat baik-baik. Ini otot-otot ya.
Ini quadriceps muscle ya. Ini yang bagian atas, ini quadriceps muscle, ini otot-otot inilah yang biasanya kita rilis ya. Kita pijat karena dia jadi kejang ya. Terus bagian belakang itu ya kalau dia nggak bisa dilipat, nah ini otot yang ini ya, yang menghubung sampai ke sini. Jadi kita harus pijat semua nih Bapak Ibu ya otot-otot ini. Ya, karena otot-otot yang kejang itulah yang menarik si tulang-tulang kita ya, otot-otot yang menarik tulang-tulang kita terus sekaligus menghalangi nutrisi masuk ke zona-zona yang dibutuhkan terutama bagian tulang ya. Terus setelah itu setelah tulang kita nanti masuk ke sendi-sendinya ya bikin cairan-cairan di sana. Kalau ototnya pada tegang semua, ya gimana tuh mau dapat suplai darah buat yang ada di dalam-dalam gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Karena pembuluh darah kita tuh banyak yang lewat-lewat di sela-sela otot ya, dan otot kita tuh menempel ke tulang. Setelah itu nanti nyambung lagi pembuluh darahnya masuk ke tulang. Karena dalam tulang itu ada pembuluh darah juga ya untuk mengisi si nutrisi tulang. Begitu pula masuk ke sendi. Kalau ini semuanya jadi tegang otot-ototnya, pembuluh darahnya tidak bakalan mau ngalir. Sama juga kasusnya pada leher. Ya gimana mau sembuh tuh stroke-nya, gimana mau hilang pusingnya kalau masih tegang otot-otot lehernya. Sama kayak di lutut juga begitu, Bapak Ibu ya. Makanya kata Hippocrates ya, kalau kamu jadi dokter, gitu kan, kedokteran belajar kedokteran, maka belajarlah pemijatan karena itu dasarnya ilmu kedokteran. Ya, ya filenya kita nggak siapkan ya teman-teman. Ya filenya nggak disiapkan. Ya, ya langsung dihafal aja. Ini kan gampang kan, ada femur, patella ya, ada ACL, MCL, kan, ada PCL. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya, kolateral ligamen. Kolateral ligamen Bapak Ibu, ini samping-sampingnya ya. Nah, ini ACL yang kita sebut-sebut tuh ya Bapak Ibu. Ya, ini tampak bagian ini ACL-nya ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu putus. Wah, kalau dia putus, apa yang terjadi? Ya, kok si tulangnya ini bisa geser ke depan. Ya, kalau digoyangkan berarti ACL-nya putus ya. Kalau MCL ya, kalau PCL berarti posterior, anterior berarti bagian depan ya. Kalau collateral ligamen ya berarti bagian sampingnya tadi ya. Ya, bagian sampingnya. Ya, ini lebih lebih kelihatan lagi ya, Bapak Ibu, ini lebih kelihatan lagi. Ini tadi medial ya, Bapak Ibu. Pokoknya kolateral ya, berarti samping kanan kiri. Nah, gitu aja hafalnya gampang kok ya. Ya. Nah, nih, ulang-ulangnya namanya patella, femur ya. Ya, terus ada tibia. Ya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz mau bertanya. Ya, silakan. Kalau itu kan tadi kita bilang kolang-kaling. Kolang-kaling itu bagaimana cara konsumsinya? Apakah dimasak atau bagaimana? Terus yang kedua, itu kan tante saya lututnya sering disuntik karena nyeri dan bengkak. Itu akibatnya apa kalau sering disuntik begitu? Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tahu enggak cara suntiknya itu apa tuh? Cara Ya, suntiknya di apa? dok Iya. kurang tahu juga Ah, Ustaz karena dia cuma bilang dari kayak ini suntik lutut bukannya nyeri. iya. Itu Ada dia teman-teman bilang yang bisa bantu cairan apa yang disuntikkan sama dokter tuh. Ada yang tahu? Ya. Nah, kalau disuntik ya ya bukan kolagen sih kalau yang disuntikan itu. Ya, dia masih vitamin. Vitamin untuk merangsang cairan sendi. Ya, steroid. Ya, ada yang tahu cairan apa yang disuntikan? Ya, intinya ya cairan anti nyeri ya, tapi ada namanya. Nah, kira-kira apa, teman-teman?
Nah, ada beberapa ya, bukan cairan sinovial yang disuntikan, Pak. Yang disuntikan. Ya, memang cairan sinovial ya, antara tulang. Ya, namanya ya ya eh, luronik ya, asid atau AH atau asam hyaluronat ya. Ini biasanya suntik jeli nih untuk lutut atau untuk pelumas sendi ya. Sekarang itu kalau dulu-dulu ya itu masih ke anti nyeri saja ya. Ya, ya betul asam hyaluronat ya. Dulu-dulu itu cuma anti nyeri saja ya, anti nyeri-nyeri. Jadi ketika dia disuntikan pertama aman-aman ya. Lama-lama ya eh malah bikin jadi mati rasa kan dia suntiknya anestesi ya penghilang nyeri ya tapi kalau sekarang sudah ada tadi ya suntik asam hyaluronat ya jadi semacam pelumas sendi yang mirip-mirip cairan sinovial alami ya mirip-mirip ya ya tapi dia tidak diproduksi oleh tubuh kita dia barang asing yang dimasukkan ya. Terus ada lagi sekarang yang suntiknya untuk nutrisi. Jadi begitu disuntik dia merangsang cairan itu terproduksi ya, cairan sinovialnya terproduksi. Ya. Kalau disuntikan itu bukan dari tubuh kita, kalau dia tidak bisa ya suntik gel, ya itulah suntik gel itu tadi asam hyaluronat. Nah, kalau dia tidak bisa bersilaturahmi dengan baik dalam tubuh kita, ya dengan lutut kita, itu akan jadi peradangan, Bapak Ibu, ya karena dia tidak terkalibrasi ya apa bahasanya ya ya tidak menyatu ya tidak bisa menyatu akhirnya apa ya terjadi miskomunikasi dengan cairan lutut kita yang asli dengan tubuh kita yang asli akhirnya dibacanya sebagai barang asing oleh tubuh kita ketika dibaca di barang asing oleh tubuh kita otomatis ya tubuh akan merespon ya akan terjadi pembengkakan dan lain-lain atau bisa jadi si cairan tersebut ya ternyata justru menjadi reaksi baru dalam tubuh kita sehingga menciptakan apa zat baru itu bisa jadi ya karena kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kan penelitiannya ada ya kan bisa jadi kan penelitiannya pada orang-orang yang cocok ya yang lain mungkin ada yang nggak cocok dengan kondisi-kondisi tubuh tertentu kan begitu kan penelitian ya seperti itu Bapak Ibu apalagi kalau dia cuma disuntik saja dengan anti nyeri itu aduh itu bisa efeknya luar biasa jadi pengkoroposan begitu dia terjadi pengkoroposan disuntik ketiga ya apa yang terjadi tulang sama tulangnya bisa gesekan terjadilah iritasi akhirnya jadi nyeri-nyeri hebat gitu begitulah kurang lebih Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab lagi teman-teman ada yang mau bantu jawab mungkin ada dokter ortopedi di sini yang bisa meluruskan silakan ya karena ini penjelasan dari dokter ortopedi juga Bapak Ibu ya jadi katanya ya bagus sih Pak kalau untuk sekedar satu kali gitu kan karena memang ada masalah tapi untuk sering-sering itu sangat tidak rekomendasikan ya gitu karena solusinya memang bukan itu Bapak Ibu ya solusinya memang bukan itu solusinya adalah bagaimana ya kita pulihkan ya semua jaringan-jaringan tersebut ya dengan cara yang alami ya dirangsang dengan pemijatan, dirangsang dengan akupuntur, dirangsang dengan pemanasan ya makanya sebentar kita belajar tentang titik-titik akupunturnya kalau nggak bisa minimal tahu titik akupresernya ya yang bisa menstabilkan nyeri tersebut dan bisa merangsang ya supaya cairan sinovialnya tadi itu yang disebut-sebut bisa terlumasi lagi ya apa bisa terproduksi lagi sehingga meniskusnya itu ya bisa terlumasi dengan baik ya sehingga pergesekannya jadi nyaman ya bisa diajak lagi sholat tarwiyah apabila orang punya penyakit gula apa bisa penyebabnya dari lutut dan kaki bengkak bagaimana maksudnya Pak apabila orang punya penyakit gula apa bisa jadi penyebab dari lutut dan kaki bengkak penyebab dari lutut
dan kaki bengkak. Ya gula beda cerita lagi sih. Cuman kalau dibilang apakah karena gula terus jadi pengkoroposan, ya itu benar. Ya, sehingga si nutrisi yang mau masuk ke sendi-sendinya itu lututnya kak, engkelnya kak jadi kurang. Kenapa? Karena banyak penumpukan gula di sana. Itu gitu, Pak. Tapi kalau jadi penyebabnya dari lutut dan kaki bengkak, ya mungkin saya salah paham bacanya ya. Tapi maksudnya mungkin dari penyakit gula, ya kan orang kena penyakit gula, terus lututnya jadi keropos gitu ya. Jadi keropos, terus jadi osteo di bagian engkelnya, ya itu benar. Ya itu benar. Gitu. Bisa. Salah satunya ya, salah satu penyebabnya gitu. Termasuk karena asam urat, ya terlalu tinggi kadar asam urat dalam darah, ya itu juga bikin, ya. Kolesterol juga bikin, gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki aliran darahnya ke sana, ya, gitu. Solusinya kalau diabetes, ya perbaiki diabetesnya, ya. Karena kita kelasnya lutut, kita bahas lutut dulu, ya, jangan terlalu merembet jauh-jauh. Lutut bunyi krinyek-krinyek, ya. Ketika ditekuk. Nah, ini kalau bunyi krinyek-krinyek itu biasanya sudah si ligamennya sudah tidak stabil ya. Itu sangat sulit dihilangkan bunyi-bunyinya itu, Bapak Ibu. Tapi bisa ya, tapi butuh waktu beberapa ya, beberapa kali terapi gitu ya. Nah, tapi yang penting sudah tidak ada nyeri dulu. Ya, sudah tidak ada nyeri dulu. Dan orangnya mau konsisten berobat, pasti bunyi krinyek-krinyeknya bisa hilang 90 sampai 100%. Itu kalau bunyi krinyek-krinyek berarti sudah ada masalah tuh. Ya. Wah, alhamdulillah nih banyak mata memandang nih, bagus-bagus. Amal kita hari ini banyak nih Mbak Sarah. Lututnya bunyi krinyek-krinyek. Terapi apa Ustaz? Nah, ini sudah kita mau bahas sebentar terapinya. Ya, apalagi yang lain teman-teman? Ayo, silakan bertanya. Karena saya sudah mau masuk ke praktek. Mohon pada saat praktek aktif ya, teman-teman tanya aja, terus aktif kalau saya tanya apa di Zoom aktif supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Apalagi teman-teman ada pertanyaan lagi seputar lutut dulu deh, seputar lutut ya. Seputar lutut. Saya ulangi ya, lutut itu ada nyerinya ada dua ya, nyeri lutut bagian depan sama nyeri lutut bagian belakang ya. Nyeri lutut bagian belakang. Jadi nanti teman-teman bedakan. Terus ada juga yang nyeri bagian samping, ya ada juga yang nyerinya itu bagian paha dalam, ya paha dalam yang lurus ke lutut. Itu macam-macam. Nanti sebentar kita kasih lihat semua caranya. Silakan yang mau bertanya lagi, dua orang lagi. Mana ada yang tanya Mas. Itu kalau yang tua itu yang umurnya lebih dari 60 itu kok kaki nggak bisa ditekuk itu kenapa ya? Nggak bisa ditekuk ya? Kaku itu kalau dibuat sholat itu juga nggak bisa itu, nggak bisa nekuk itu ya. Itu ada di sini ada itu terutama itu saudara saya juga itu kakinya itu nggak bisa nekuk kalau sholat. 451. Iya kalau pengapuran atau gimana ya? Ya, oke, mantap banget ini pertanyaannya Pak, Masya Allah. Jadi kalau dia sudah nggak bisa diketekuk, ya satu memang itu sudah pasti pengapuran, ya. Yang kedua si perlengkatan ototnya itu jadi banyak. Jadi di lutut juga banyak terjadi perlengkatan otot. Ya, ya untuk. Nah, kalau yang sudah perlengkatan otot itu ya harus pelan-pelan Pak penanganannya. Nanti akan bisa nggak ditekuk? Bisa nanti. Ya, yang penting mau pelan-pelan karena itu sudah pengkroposannya sudah tingkat dewa ya. Sehingga butuh ya waktu untuk pengerjaannya. Yang penting rutin dikerja. Ya, nanti kita kasih lihat sebentar cara pengerjaannya. Insya Allah nanti pelan-pelan akan bisa apa namanya ditekuk kembali, akan bisa elastis kembali Insya Allah ya, yang penting rutin ya, tinggal lihat dulu di mana dia kakunya ya, di bagian depan kah atau di bagian belakang, karena ada juga ya yang nggak bisa ditekuk itu karena tulangnya ada tumbuh ya, ada tumbuh tulang. Ini kalau yang begini-begini tuh kadang-kadang nggak bisa diterapi ya, biasanya harus dioperasi
Gitu. Tapi kalau usianya sudah tua begitu kan kita mau operasi juga ya nggak bisa ya, dokter juga nggak mau. Biasanya ragu-ragu juga, malah nanti jadi lumpuh. Yang seharusnya selama ini bisa jalan, setelah operasi jadi lumpuh ya. Makanya ada juga resiko-resiko tersebut. Nah, saran saya kalau sudah tua, kita pulihkan pelan-pelan. Yang penting mau diterapi dengan baik dan rutin. Ya, termasuk kasus yang nggak bisa lurus tuh kakinya. Ya, bisa nggak diterapi? Bisa. Ya, bisa. Gitu. Nah, salah satunya penyebabnya kenapa dia nggak bisa ditekuk ya karena selama ini ketika dia sakit dia nggak mau tekuk-tekuk. Akhirnya si otot itu ngecil semua, ya, ngecil semua, melengket, ya, udah kombinasi di sana. Akhirnya mau ditekuk tuh sudah keras tuh ligamen-ligamennya sudah mengeras-mengeras tuh otot-ototnya mengeras-mengeras. Akhirnya menahan. Sebenarnya tubuh itu menahan seperti itu juga ada tujuannya, Pak. Tujuannya itu karena itu respon dari tubuh kita untuk melindungi supaya tidak terjadi pergeseran tulang yang lebih jauh. Ya, tapi karena dibiarkan orangnya manjaan, tidak mau nyeri, ya, selalu menghindari apa diberikan tekanan-tekanan, akhirnya ya jadi tidak bisa ditekuk, udah kaku gitu. Tapi apakah bisa dibetulkan? Insya Allah bisa. Karena mungkin dia merasa takut Ya, jadi dia merasa takut. Ya, ya. Lututnya sering nyeri, penyebab lutut bunyi tapi tidak ada nyeri. Ya, biasanya karena sudah pernah jatuh, ya, atau sudah pernah keseleo, akhirnya dia bunyi-bunyi. Nah, inilah yang kita mau bahas nih, lutut nyeri kalau buat duduk tahiyat itu kenapa, Pak? Nah, ini kita mau bahas. Ya, itu kita mau bahas. Caranya bagaimana? Nah, ini kita bahas. Saya punya saya punya PC PX kalau tidak salah sudah disuntik pelumas area lutut. Apakah bisa disembuhkan dengan terapi ini? Kalau sudah pernah disuntik, ya insya Allah masih bisa, tapi ya tidak sebagus kalau yang masih belum pernah disuntik gitu. Ya karena sudah ada cairan lain di dalam lutut kita yang bukan dari alamiah. Nyeri bagian atas lutut, bagian paha kadang terasa kestrum, kata dokter syaraf diagnosis neuralgia, apa bagus obatnya Ustaz? Kalau obatnya bisa enzim kelor ya atau ekstrak kelor. Ya, tapi yang terbaik itu tadi saya bilang kolagen ikan. Osteorosis apa bisa disembuhkan? Osteoritis bisa. Osteoritis kenapa nggak bisa disembuhkan? Ya, tapi kalau yang tadi ada pertanyaan tuh, kalau kayak dia sudah apa namanya asam urat ya, tapi asam uratnya sudah kayak muncul-muncul itu kerak-kerak gitu kan. Nah, itu udah sangat sulit, teman-teman ya, sangat sulit. Tapi apakah bisa? Kalau orangnya mau rutin harusnya bisa. Tapi memang sangat sulit karena sudah ada autoimun ya, sudah ada kelainan dari otaknya. Ya, sudah ada kelainan dari otak. Ya, pengapuran, radang apakah sama? Pengapuran jadi radang ya. Radang ya awalnya radang jadi pengapuran. Nah, gitu. Ya beda, Pak. Beda radang pengapuran beda. Pengapuran ya si tulangnya jadi kurang nutrisi. Ya, radang ya pembengkakannya. Ya, nyeri lutut. Ya, itu termasuk nyeri lutut. nyeri lutut seperti tertusuk saat sujud, ya. Itu termasuk penyakit apa? Penyakit nyeri lutut, ya. ya, itu PX pasien ya. Ya, sorry ya. Termasuk penyakit nyeri lutut. Anak saya usianya 12 tahun, lututnya sering lato-lato tapi tidak sakit. Kenapa itu, Sustas? Ah, itu pernah cedera biasanya. Ya, pernah cedera. Nggak apa-apa. Ya, pulihkan. Nanti dipijat-pijat, dibetulkan. Nanti bisa hilang lato-latonya. Pelan-pelan tapi ya. Ya, itu biasanya posisinya belum bagus-bagus. Belum mantap posisinya. Ya. Jadi bagian lutut, bagian paha kadang kestrom. Oke, ada lagi? Sudah ya, teman-teman. Kita langsung. Sudah jam 11 ya. Saya kira mau Satu tinggi. lagi Mas. Oh, saya kira mau tinggi. Iya. Ya, silakan. Izin satu lagi Mas. Ya, silakan. Begini Mas, ada biasa itu dia tidak pernah cedera, tapi sering ini pas tiba-tiba berdiri tiba-tiba lato itu lututnya terbunyi. Dia tidak sakit, cuma kadang bikin Kaget. trauma. Oh. Ya, terus pertanyaannya? Ya, itu penyebabnya apa kira-kira? Karena kan tidak pernah cedera. Ya, mungkin perasaannya tidak pernah. Ya.
Mungkin perasaannya dia tidak pernah. Ya, karena mungkin cedera dianggap jatuh baru bilang cedera. Ya, padahal salah angkat itu cedera. Terus pada saat dia tidur, ya dia tidur mungkin dia tidak sengaja ditindih sama suaminya kah istrinya kah? Ya dia cedera pada saat tidur. Itu kan banyak kan? Pas bangun tidur kok nggak bisa lehernya goyang, kok tangannya nggak bisa naik pas sudah bangun tidur. Nah itu dia tidak sadar. Berarti mungkin ditindih sama suaminya itu karena dia istri. Iya, bisa juga ya. Bisa juga. Bisa ditindih sama anaknya? Ya. Belum ada anaknya, belum ada anaknya. Hmm. Ya, asal jangan ditindih sama Atau mungkin anaknya. karena bebannya juga, beban berat badan. Ya, itu juga masuk. Atau dia nyeri-nyeri lututnya pada saat dia sholat ya, karena mungkin beban pikiran yang berat. Ya. Utang belum lunas. Ya, belum ada baju baru, itu semua. Belum tiba paketnya. Ya, paket belum sampai kan, sudah 3 hari lagi orang sudah mau lebaran gitu kan. Ya, pas sampai pas Ada yang orang pakai. sholat id, itu. Ya, itu yang gak apa. Itu juga bikin nyeri lutut sampai dengkul. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, jadi cedera itu bukan berarti dia harus jatuh Bapak Ibu ya, karena otot kita yang lemah-lemah tuh ya, mulai lemah, tidak jarang diajak jalan kaki, jarang dikasih ajak aktivitas ya, terlalu banyak duduk. Akhirnya apa? Bapak Ibu tidur aja cedera ya. Tidur aja cedera ya. Angkat sedikit aja, angkat sesuatu kok cedera. Jangankan gitu, ada saya punya pasien dulu gara-gara ambil sikat gigi ya. Jadi sikat giginya itu ditaruh agak atas. Agak di atas sikat giginya. Terus diambil lah. Dipaksa lah. Cedera tuh belikatnya geser. Ya, belikatnya. Ya. Nah, saya juga pernah ya. Saya di depan mobil. Terus saya mau ngambil sesuatu di belakang. Terus saya paksa ya. Akhirnya pinggang saya nggak bisa kebalik. Ya, nggak bisa balik pinggangnya ya. Akhirnya pelan-pelan saya kasih balik. Baru bisa ya. Kenapa? Karena otot itu dipaksa melebihi dari elastisitasnya. Kok bisa begitu? Karena ototnya nggak pernah dilatih, ya, nggak pernah dilatih. Nah, gitu, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak pernah dilatih ototnya, tiba-tiba dikasih pressure, dikasih tekanan, dikasih gerak, gaya, ya, melewati batas elastisitas ototnya, akhirnya terjadi penarikan rek, ya. Kalau ototnya ada yang robek, ya nggak ada masalah. Tapi kalau pas dikerek, ya ternyata tulangnya ikut geser, ya, ternyata si ligamennya ikut goyang, ikut robek ya tanpa kita sadari. Nah, ini jadi bunyi kletek-kletek ya. Nah, kita tidak sadar kok tiba-tiba bunyi kletek-kletek ya. Iya gitu Bapak Ibu ya. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu supaya ya jangan sampai kita mati konyol tuh di depan klien ya. Saya nggak pernah cedera kok Pak, bisa sakit begini. Wah, cedera bukan hanya karena jatuh dari motor, bukan. Ya, bukan. Anda duduk lama, terlalu lama duduk, jarang aktivitas dan lain-lain ya, berat badan cukup besar, tiba-tiba 1 tahun kemudian jadi nyeri tulang ekor, ya, tulang belakangnya jadi mendek, ya, tadi tingginya 170, sekarang tingginya jadi 168, ya, hilang 2 cm. Kemana tuh 2 cm? Ternyata di tulang belakangnya yang mendek karena terlalu banyak duduk, nggak ada aktivitas, nggak ada tarik-tarik badannya, nah gitu Bapak ya. Nyeri paha dan lutut ada sebenarnya pelatihan offline-nya, tapi kan kita online dulu. Nah. Oke, kalau tidak lagi Bapak Ibu kita mau masuk ke praktek ya. Oke, siap. Silakan Mas Sulaiman. Ya. Ayo, Nur. Gimana? Iya, kami persiapkan 5 menit ya, teman-teman. Tunggu ya. Siap.
Iya, buka. Hari Senin, Kak. Oh, tak resmi. Ya, kedengaran. Pertama kita mau cek dulu tuh dia lututnya kenapa ini ya? Kenapa nih? Nyerinya di mana? Ya. Ya. Fokus ya. Di sini saya ada herbal ya teman-teman ya. Di sini kita ada habatus sauda SRO2 sama minyak boreki. Jadi kalau kami di sini itu selalu pakai habatus sauda untuk mengatasi ketegangan otot ya. Kenapa? Karena habatus sauda ini memang rajanya untuk mengatasi ketegangan otot ya. Kalau SRO2 ini untuk saturasi oksigen supaya oksigen itu lancar ya. Jadi masuk ke sendi-sendi, hilang kram-kramnya. Nah, pertama ya, kita cek dulu teman-teman. Apa namanya? Anteriornya. Ya, anteriornya. Caranya tekuk seperti ini ya. Kita tahan seperti ini ya, atau diinjak juga boleh seperti ini. Ya. Terus kita goyangkan. Nah, tarik ke depan. Oke. Kalau lututnya ini ketarik ke depan ya, berarti anterior ACL-nya itu putus ya. Tapi kalau digerakkan kok nggak gerak, ya bagus berarti ya, tidak putus. Terus kita kasih longgar lagi sedikit ya. Nah, kita dorong ke belakang. Nah, kalau dorong ke belakang dan tidak goyang juga ke belakang, tidak keluar ke belakang, berarti ya posteriornya ya, PCL-nya di belakang aman. Ya, terus ini kita dorong samping kanan kiri ya, kanan kiri seperti ini atau bisa dipegang seperti ini. Ini pegang, dorong ke sana. Kalau ini keluar ke sana ya, keluar ke sini berarti medialnya ya, medial ligamennya jadi putus. Kalau tidak ya berarti aman. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke. Yang lain? Paham. Ingat sekali lagi, kalau dia udah putus, Bapak Ibu, kalau kita menormalkan itu sangat kecil kemungkinan kalau udah putus ya. Kalau putus, kalau belum putus masih ada kayak robek aja, itu masih bisa pulih. Tapi kalau putus kita nggak bisa pulihkan, jalannya harus dioperasi. Gitu ya. Bagaimana diketahui putus atau robek? Umurnya sudah tua nih, nggak bisa dioperasi lagi. Ya udah, nggak perlu dioperasi, tinggal kita pulihkan, tetap cairan sendinya bisa terisi dengan baik. Akhirnya walaupun putus, tetap bisa dioperasikan dengan nyaman, bisa dipakai dengan nyaman. Baik, setelah itu kita turunkan, ya. Di sini ada 3 titik nyeri utama. Bapak Ibu ya, 3 titik nyeri utama dan 2 titik tambahan. Ya, yang pertama, yang ini, pertama ini kita periksa nih. Nah, di sini kan ada ACL-nya ceritanya nih, teman-teman ya. Di sini, ini ada si patella ya, ototnya patella, ligamennya patella itu sampai ke atas sini, terus sampai ke sini, yang ikat di sini. Nah,
Terus di sini ada coakan kan apa lubang ya, lubang samping kanan kiri. Nah, ini kita periksa nih yang lubangnya nih ya. Nyeri enggak lubangnya? Nyeri. Kalau dia tidak nyeri berarti secara tidak langsung ya bagian sini itu aman. Ya, kan ada dua kan di situ tadi ada yang apa tempat berlandasnya ya, si lutut sama si lutut ya. Seperti ini ada landasannya ya. Itu yang ada pelumas-pelumasnya tadi. Nah, dia landas itu. Kalau ini tidak ada peradangan ya, ini aman di sini, maka dia tidak akan nyeri di sini. Ya, intinya titik nyerinya Bapak Ibu periksa. Satu, ya ini satu. Ya. Ini kedua, jadi satu di sini, satu di sini. Ini lubang, periksa di sini, tekan, cari lubang. Cari lubang. Di sini ada lubang. Nah, tekan sini. Oh, di sininya nyeri nih, di sini tidak. Nah, ini berarti poin kita sebentar, ya. 1, 2, 3. Ini, itu yang nyeri. Nah, ada nyeri enggak kalau di sini? Kalau enggak ada nyeri berarti aman. Caranya tekan kanan kiri sana atau tekan ke atas. Ya, ini nyeri lutut bagian depan dulu Bapak Ibu ya. Terus tambahan ya, tambahan itu ada di sini. Nah, di sini tambahan ya. Pokoknya sekitar sini ada nyeri enggak? Kalau tidak ada nyeri berarti aman. Kalau ada nyeri bisa jadi ini otot, masalahnya bukan di lutut, tapi masalahnya dari otot pahanya. Oke? Nah, di sini juga biasanya ada nyeri kan? Di sini ada nyeri. Nah, ada lubangnya, Pak. ada lubangnya. Tetap ada lubang. Iya. Kalau tempur lutut kadang bergeser sementara berjalan atau di tempat licin itu gimana, Coach? Ya, berarti dia sudah kurang bagus, ototnya kurang bagus, makanya harus terapi. Nah, ini di sini juga biasa nyeri, ya kan? Di sini juga nyeri. Nah, ini biasanya faktor dari otot yang di atas. Ya, ini bisa dilakukan pembekaman di sini ya, biasanya ada pengumpulan darah dan lain-lain. Ya, tapi yang kita mau tuntaskan itu yang nyeri yang di sini yang paling banyak. Ya, paling banyak. Oke? 1, 2, 3. Ya. Tahu dulu nyerinya. Kita balik lagi ke belakang. Jadi nyeri di sini itu ya pada saat dia diajak jalan ya, diberikan tumpuan baru dia nyeri. Gitu, dia nyeri. Tapi kalau diajak sholat ya, diajak duduk terus dia nyeri, itu biasanya bukan di sini masalahnya Bapak Ibu ya, masalahnya ada di belakang. Tapi di sini paham dulu enggak di sini? Ada pertanyaan daerah sini? Jadi 1, 2, ya, 3 di atas sini. Paham, Ustaz. Lanjut, ya, Ustaz. Sama ya. Kita pindah ke belakang, diagnosanya ke belakang lagi. Ya. Nah, diagnosa di belakang lutut bisa juga dalam kondisi baring seperti ini, agak sejauh-jauh sini video. Nah, ini kita tekan, ya, terus kita berikan beban. Nyeri enggak? Kalau ditekan seperti ini, dia nyeri enggak? Oh, ternyata nyeri di belakang sini. Nah, berarti nyerinya di belakang. Ya, kita balik lagi. Nyerinya di titik yang pertama bagaimana itu? Baru diagnosa, belum penanganan. Baru diagnosa. Ya. Oh ya, baru dapat lubangnya. Kalau nyeri bagaimana, Pak? Iya, sabar Bapak Ibu. Kita diagnosa dulu, pahami diagnosanya dulu. Ya, pahami diagnosanya dulu, baru tentukan bagaimana terapinya. Kalau belum paham diagnosanya nanti asal terapi. Terus di sini di bagian belakang ya, di sini juga ada nyeri. Banyak ibu-ibu bilang, "Saya nyeri lutut." Ternyata bukan lututnya yang nyeri, ya, tapi nyeri sendi bagian belakang lutut. Teman-teman harus bedakan. Oke? Jangan main asal terapi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nyeri di bagian sini, caranya ngecek, ditekan. Nah, ada nyeri enggak? Tekan seperti ini, tekan lagi di sini. Ada nyeri enggak? Kalau ada nyeri, ya berarti murni betul-betul nyeri pada bagian belakang lutut. Nyerinya macam-macam. Ada yang biasa di sini, ya. Biasanya di sini, ada yang nyeri di sini sampai ke atas. Kalau ini
pada dasarnya orang-orang nyeri karena sholat itu masalahnya ada di sini. Ini. Ya, pendek yang ini. Jadi samping luar, ya di sini. Nah, ini masalah utamanya nih. Nah, sininya biasanya posisi tendonnya ini tidak bagus, ya. Biasa geser ke sana atau kejang ke sana. Nah, ini biasanya kita rilis ya supaya dia bisa elastis kembali. Ini di sini. Ya, bukan di bagian sini tapi di sini. Paling banyak, ya Bapak Ibu. Baik. Kita akan mulai penanganannya bagian lutut belakang atau depan dulu. Depan. Ya. Itu sudah belakang, dilanjut aja dulu, Ustaz. Oh iya. Tapi bijaksana dia. Ya. Biar nggak bolak-balik. Ya, kasihan Kasihan tuh pasiennya bolak-balik. terus. Pas dilihat itu yang sakit paha depannya. Kok paha? Kalau lipas begitu dilipat begitu yang sakit paha depannya. Berarti otot pahanya di sini terlalu kencang. Beda, bukan lutut itu. Kalau yang sakit lutut depannya, Ustadz, bagaimana? Saat sholat dia sakit lutut depannya. Terus? Pernah ada keluhan begitu, Ustadz, dapat keluhan begitu. Itu bagaimana menanganinya? Oke, kita tangani dulu yang di belakang dulu ya, baru kita ke depan. Iya, siap. Ya, pada saat penanganan seperti ini ya, jangan lupa lipat baju dengan bajunya. Ya. Kita dan profesional. Kerah dilipat nggak kerah? Ya. Terus perhatikan Bapak Ibu, jika pasiennya mungkin ada panunya, ada ininya, nggak usah bilang-bilang, ya diamin aja, ya. Tinggal teman-teman pakai tangan, ya. Kalau ada masalahnya. Nah, pada saat nyeri di bagian sini, belakang sini Bapak Ibu, ya. Silakan, mungkin mau dipijat mulai dari betisnya, ya sampai ke atas sini, samping-sampingnya silakan, ya. Itu sebaiknya dipijat begitu. Jadi mulai dari sini sampai ke atas, ya. Terutama pada bagian sini. Nah, ini wajib juga kita lakukan pemijatannya, ya. Saya contohkan pemijatannya, ya. Setelah itu titik akupunturnya di mana? Oke? Siap. Ya. Ini ambil minyak seperti ini ya. Ini minyak boreki. Minyak boreki ini gratis ya? Ya. Nah, kita bagi-bagi minyak boreki ini, tapi beli satu gratis satu ya. Yang mau klaim hadiahnya nanti bisa check out di Shopee kami. Tapi kalau yang mau ambil paket agen, itu bisa langsung check outnya di admin. Ya, termasuk tim member, chat di admin aja lah kalau tim member. Itu bisa Juli. Ya, semua, pokoknya semuanya. Pokoknya Ramadan ini kita berbagi berkah. Kita Ramadan. Alhamdulillah. Ya, kita nggak kembali modal lah. Ya. Nah, lihat ya Bapak Ibu, ini nanti kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya ini otot yang ini, kuncinya ya. Zoom lagi. Nah, ini kuncinya otot ini. Ya. Orang yang kalau dilipat kakinya dia nyeri. Nah, ini kuncinya di sini. Tapi sebelum kita kerja di sini, masas dulu yang lain ya, karena di sini tegang tuh kan akibat otot-otot yang lain juga ikut tegang. Ya, begini cara masasnya. Lihat sini. Nah, masas dulu seperti ini. Ya. Masas dulu seperti ini, tekan-tekan aja. Ya, tekan saja. Ini tekuk seperti ini. Ya. Nah, tekuk. Nah, dorong. Ini, tekan. Enak sekali. Nah, terus bisa dipukul-pukul. Ya, pukulnya ini cukup pakai tangan, tidak usah pakai parang ya. Nah, ini, jadi tekan begini ya. Nah, tekan naik, turun. Kakak Irma Ji. Ini namanya Irma ya. Ya.
Nih, ya calonnya ini yang di terapi. Nah, coba kasih tanya. Ini calonnya. Ya, padanya rumah 200 juta, villa 1. Alamak. Gini Bapak Ibu ya. Sudah itu ya bisa dorong terus seperti ini. Santai aja, Anda usah tekanan-tekanan berat. Terus pukul-pukul. Ya, pondasi ini ada di sini Bapak Ibu, pondasinya. Kalau ini nggak beres, ya nanti susah betulkan ininya. Nah, sudah kita rasa sudah selesai. Ini otot betisnya, ya. Tekan-tekan aja seperti ini, tekan aja, tekan, ya. Nggak usah pakai jempol-jempol, nggak perlu. Nah, tekan aja, tekan seperti ini. Tekan, ya. Tekannya pakai ini boleh, pakai ini boleh. Oke? Nah, tekan. 1, 2, 3, rilis lagi pelan-pelan. Ya, tekan lagi. Tuh, 2, 3. Nah, sudah itu, ini tengah-tengah lutut, ya, tekan seperti ini. Tengah-tengah lutut. Unyil. Ya, nggak perlu tekan terlalu keras, ya. Terus ini di bagian paha juga tekannya sama kayak tadi di bawah. Nah, tekan seperti ini aja. Nah, tekan. Nanti kalau sudah kita rasa sudah lembutkan ototnya, baru kita kejar otot ini. Oke? Ini cara menyelesaikannya lewat baring seperti ini. Nanti ada lagi pada saat dia di balik depan. Ya, balik depan juga ada. Nah, ini dorong ke sana. Nah, dorong ke sana, ya, dorong ke sana. Tuh. 2, 3. Nah, kalau sudah 3 lemaskan pelan-pelan, enggak usah tekan lagi. Ya, sudah itu lemaskan lagi. Nah, tuh. 2, 3. Ingat ya, dorongnya keluar, ya. Dorongnya keluar. Otot ini yang kita kejar nih. Ya. Kita lemaskan lagi, bikin lagi. Nah, tuh. 2, 3. Nah, bisa juga pakai tangan ini. Tuh. 2, 3. Nah. Lemaskan lagi. Sampai gempur batu ya, Mus. Nah, lemaskan lagi. Sudah? Begitu aja pembicaranya Bapak Ibu. Lemaskan semua, ya. Baru tendon yang ini, teman-teman dorong keluar. Dorong keluar. Ini ya tendon yang ini. Ini tekan agak keras, dorong keluar. Ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau sakitnya di sebelah ini, itu kan di sebelah luarnya. Kalau yang di sebelah dalamnya? Sama aja, dorong ke sana semua. Ya, boleh. Nah, kecuali nanti balik depan. Nanti kalau balik depan, dia ditariknya ke sana. Bukan didorong, tapi ditarik. Sebentar ada caranya kalau di bagian depan. Ini dulu. Didorong dari sini ke sana. Tuh. Kalau betisnya masih kencang, gimana tuh? Apa? Arah keluar ya Ustaz, ya arah keluar ya ngebuangnya. Masih terus di beset. Iya, kalau dia masih kencang, pijat aja dulu, Pak, sampai dia agak lembut. Kalau sudah lembut, baru kita akupuntur. Nah, ini saya sudah siapkan jarum akupunturnya. Nah, kalau mau diakupuntur, kalau tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting didorong keluar aja. Nanti boleh ditambah dengan akupuntur point seperti ini, ya. Ini supaya untuk merilekskan otot-ototnya lagi yang setelah dipijat. Ya, nanti akan ada yang langsung sembuh, ada yang nanti 2 kali, ada yang nanti 4 kali, ada yang nanti 5 kali, tergantung beratnya kasus. Karena kalau kasusnya baru 10 hari, baru 1 bulan, mungkin 2 kali penanganan, 1 kali penanganan selesai. Tapi kasusnya ya 3 tahun ya nggak bisa 1 kali penanganan. Karena sudah banyak syarat-syaratnya, otot-ototnya udah mati, udah kalah gitu ya, harus kita bangun kembali. Gitu. Kalau ototnya masih keras juga berarti pasiennya suruh kembali lagi atau gimana? Pak, harus kembali lagi. Ya. Penanganannya bisa dilakukan pemijitan, Stas? Gimana? Berapa lama dilakukan pemijitan? Berapa Kalau menit? ada apa yang penting ototnya sudah terasa lebih lembut dan sudah ada perubahan dia rasa. Itu kan pasti disuruhkan ditekulai kembali, dicek.
dicek kembali lagi. Oh iya sudah kurang ya dibanding yang tadi sebelumnya. Ya sudah, nanti datang lagi. Jangan sampai kita lakukan pemijatan yang berlebihan, pemijatan kita bisa peradangan. Ustadz itu apa? Iya, bertanya. Untuk akupunturnya, untuk akupunturnya nanti gimana Ustadz ya? Tolong dia praktekin. Oke, Yang di pemijatan. belakang. Bertanya lagi di pemijatannya. Ustadz Afan, saya izin bertanya. Saya itu ada kasus di lutut pengapuran grade 3. Apakah sama ininya pemijatannya seperti yang tadi Ustadz contohkan? Ini kita bahasnya di belakang lutut yang nyeri. Nanti kalau lutut bagian depan, lain lagi. Oh iya Ustadz. Ustadz kalau banyak varises gimana Ustadz? Ada Boleh, varises. nggak ada masalah kalau ada varises. Kan Itu katanya tidak jadi varises tapi nggak boleh dipijat. bantalannya udah diganti, boleh dipijat Ustadz. Bagaimana? Kaki belakang itu maksudnya nggak bisa ditekuk sampai ke paha. Tapi bantalannya udah ganti, yang di depan itu udah ganti, apa boleh dipijat? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Selama ini otot masih ada, terus ini masih Biasanya kalau bawa udah nggak ada ini sama sekali ini. pembuluh darah. Iya, bantalan lututnya udah diganti, tapi ditekuknya itu cuman sampai ke atas aja, nggak sampai ke paha. Dia nyeri nggak kalau ditekuk? Nyeri banget. Itu permasalahannya. Berarti masih ada masalah. Ya, masih ada masalah. Pijat aja. Pelan-pelan, tapi jangan dipaksa. Pelan-pelan, dilatih, pelan-pelan dilatih. Pijat lagi. Terus kan Ustadz, itu gimana tadi sakit sembuh. yang ada parisesnya Ustadz? Kan nggak bisa dipijat Ustadz. Jadi gimana itu Ustadz kalau ada parisesnya? Ya, tadi kan saya kasih lihat pijat saya. Cara pijat saya tuh nggak pernah pakai jempol. Ya, kecuali yang ini, otot yang ini. Jadi kita tuh sasar otot yang ini. Pemijatan yang tadi itu untuk melembutkan otot yang sekitarnya. Ya, melembutkan otot-otot sekitarnya. Setelah itu kita kejar otot yang tegang ini, tendon yang tegang ini. Jadi kalau ada parisesnya nggak apa-apa, kan bukan parisesnya yang kita mau fokuskan. Gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi kalau ada parisesnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Oke, Yang baik, penting jangan Ustadz. parisesnya kita pas gitu. Ini sasar yang ini, otot yang ini. Dorong dari sana, dorong ke sana, dan dorong ke sana. Oke, Otot terima yang ini kasih sasar. Ustadz. Sekarang kita lakukan akupuntur ya. Kalau tidak mau pakai akupuntur, contoh bisa pakai akupuntur pen saja, ya, untuk membantu memulihkan si otot-ototnya. Kalau punya TDP pemanas juga boleh. Ini saya kasih alkohol dulu, Bapak Ibu. Ya, pertama ini satu titik nih. Ya, akupunturnya kita simpan, ya. Akupuntur terus kita tusuk terus simpan. Sebenarnya tekniknya banyak, tapi yang kita pakai hari ini tusuk dan simpan. Ini satu, ya. Tendon yang ini dua, ya. Terus paha sini 1, 2, 3. Nah, sama di sini 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Haruna jual pen akupuntur. Haruna ada pen akupunturnya. Teman-teman yang mau beli silakan. Ya. Silakan lihat ini tengah-tengahnya, Bapak Ibu. Ya, ambil tengah-tengahnya. Ya, ambil tengah-tengahnya, tusuk seperti ini, lurus saja tusuknya. Kalau nggak mau ditusuk pakai ini, bisa pakai akupuntur pen saja. Tusuk lurus. Cek harga 150 saja. Ya, Berapa cun itu Ustadz? pakai yang 1 cun. Terus yang ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ini ngambilnya tuh setiap 1 jari, 1 jempol ke bawah. Dan yang ini. Terus ini nusuknya miring. Miring ke sana. Saya miring. Ya. Ya, cukup 5 titik saja, Bapak Ibu. Cukup 5 titik saja. Yang ini, yang sebelah sini ngambilnya 1 jarum juga, ya, 1 jari juga. Nusuknya juga ke bawah. Ini kalau ini nusuknya agak jauh. Nah, ini nusuknya arah jarumnya tuh ke tengah betis. Oke? Arah jarumnya ke tengah betis. Nah. Seperti itu. Ini otot yang ini kan ada coakan nih, ya.
Nih, coakan sini, ya sini sekitar 4 jari atau 3 jari, ya sesuaikan aja. Kalau orangnya agak tinggi berarti 4 jari. Ini tusuknya miring ke atas, ya. Yang ini juga coakannya, ya. Coakan lihat ini ototnya. Ini otot, jadi otot ini yang kita ambil, ya sekitar 4 jari sampai 3 jari. Ini tidak ada titik meridiannya, ya teman-teman. Ini aja BL40 yang ada titik meridian. Nah, sudah itu simpan. Ya, teman-teman mau simpan aja begini, nanti disimpan selama 25 menit. Tapi kalau teman-teman punya anak, ya, kalau seperti ini bisa dilakukan. Sendalnya buka sayang. Ini sendalnya buka sendal. Buka puasa taruh dulu sana sendalnya. Dad, kedalamannya itu berapa, Cun? Taruh sana. Sana taruh. 1 cun full. Kedalamannya full apa 80 apa 70? Full, 1 cun full aja. Nah, full semua tuh. Oke, Tapi kan miring-miring, yang ini miring ke bawah, ini miring ke bawah ke arah betis, tengah betis, ya. Yang ini ke atas saja miringnya, ini juga ke atas. Ingat ambil otot-ototnya, ya. Ini ambil ototnya. Yang ini tegak lurus, ya. BL40 tegak lurus. Kalau teman-teman enggak mau akupuntur karena belum pernah, ya teman-teman pakai alat ini saja. Ya, digambarkan seperti ini, ya, atau diambilkan titiknya. Di sini ada levelnya beberapa, ada level 1, 2, 3, 4 sampai 9, ya. Makin tinggi levelnya, makin kuat tekanannya. Ya, cara penggunaannya Bapak Ibu sekalian, ini saya cobakan level 1 dulu. Ya, ada orang yang level 1 udah terasa, ada yang nanti level 9 baru terasa, gitu ya. Sesuaikan. Kalau orang yang sudah level 9 masih belum terasa banget, berarti secara tidak langsung kan si tubuhnya kurang respon, otomatis ya pasti sel-selnya udah banyak rusak tuh, banyak mati gitu ya. Gitu. Secara tidak langsung lah, begitu bahasanya untuk mempermudah teman-teman ya. Nah, silakan dipegang lagi. Ini cara pakainya, teman-teman harus pegang si pasiennya ya, karena ini groundingnya negatif positifnya. Ini positif yang kita pegang, negatifnya di tubuh pasien ceritanya, ataupun sebaliknya. Oke? Nah, ini kita taruh di jarumnya seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru pindah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lama? Ya, bisa 5 menit sampai 10 menit kita lakukan berpindah-pindah. Ya, terus jarumnya itu setelah ini kita lakukan itu, jarumnya bisa kita tinggal sekitar 5 sampai 10 menit juga. Ya. Jadi totalnya kurang lebih 20 sampai 25 menit, 15 sampai 25 menit boleh. Ya. Contoh kita naikkan nih angka 3 ya. 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, penggunaan akupuntur pen ini sesuaikan kemampuan kliennya ya. Kalau dia rasa enak seperti ini dengan denyut nadinya yang nomor 3, ya itu saja, jangan dinaikkan. Gitu ya. Untuk pemakaian alatnya apakah harus bersamaan? Enggak apa-apa, tanpa jarum akupuntur juga boleh. Contoh teman-teman hanya mau kasih gini-gini nih. Nah, terus di bagian titiknya itu teman-teman tinggal diamkan. Ya, diamkan. Nah, ini bagian titiknya juga nih. Nah, bagian titik. Tapi kita nggak ambil di situ. Ya. Oke. Mau ke tanpa jarum juga boleh, pakai jarum juga boleh. Nah. Izin Ustaz. Ya, 5 hitungan pindah, 5 hitungan pindah, ya, atau 3 hitungan pindah, 3 hitungan pindah. 1, 2, 3 pindah. 1, 2, 3 pindah. Atau 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau orangnya kuat ya, boleh dia masih bisa tambah, Pak. Ya, tambahin ya sampai angka 5 contoh. Ya. Praktekkan tanpa jarum. Ini enak nih, enak. Oh, praktekkan tanpa jarum, siap. Ustaz, izin tolong ditanya itu pasiennya gimana rasanya?
Nah, pasiennya bagaimana perasaanmu selama ini? Baik-baik katanya perasaannya. Itu. Ya, dasar informasi ya ibu-ibu, dia masih jomblo, jadi kalau ada yang punya bisa anak, bisa usulkan. Pada saat aku puntur Pasiennya buat masuk aku aja wis. Tidak, darah sakitnya, aku puntur itu tidak sakit. bisa aku puntur diri sendiri. Bisa. Itu level pen berapa Ustadz? 6 apa berapa? 5, 6 apa berapa itu? Sesuaikan kondisi kliennya. Kalau dia hanya sanggup satu aja. Kalau dia Itu yang sanggupnya dua. Kalau dia sanggupnya 5. Kalau dia sanggupnya 9. Oh, iya. Ya. Siap. Ya, jangan uji nyali sama pasiennya. Pak, kita pakai 9 ya. Oh, nah, akhirnya pasiennya tidak mau datang lagi. Siap. Oke, jangan menyiksa pasien ya. Berikan kenyamanan cinta. Itu level 5 udah lumayan besar buat saya, tapi itu pasiennya diem-diem baik itu. Iya, memang orangnya pendiam dia. Ya, tapi dia kurang ajar dia. Apa ditahan tuh sakitnya? Biasanya 5 udah gede banget. Baik. Ya, kita sudah soalnya kita sudah sogok dia. Kalau ada suaranya hilang bonusnya. Jadi kita sudah Kebaca mana? Ini area lutut, area lututnya kebaca. Pak Ibu, ya enak sekali. Ustadz. Ya, silakan. Iya. Kirain enggak didengar Ustadz. Kalau misalnya untuk kebas-kebas yang di lutut itu bisa Ustadz. Yang ya berat di lutut. Bisa. Tapi lutut sebentar. Lutut bagian depan sebentar. Ini masih lutut bagian belakang. Oh, tapi nanti ada ya. Iya Ustadz. Syukuran Ustadz. Bedakan kasusnya dulu. Belakang Bedakan kasusnya. Ada nyeri lutut bagian belakang. Pada saat ditekuk dia nyeri. Pada saat dia duduk sholat dia nyeri. Itu berarti lutut bagian belakang. Jadi teman-teman harus tahu di mana sakitnya Bu. Di mana sakitnya Pak. Gitu. Oh, bagian depan. Berarti kerjanya bagian depan aja. Nggak usah bagian belakang. Kalau mau dikasih bonus ya silahkan. Sudah? Anggaplah ini saya sudah lakukan 10 menit ya, sampai 15 menit cukup ya. Saya cabut jarumnya. Kalau sampai ya. Ya, ini setelah saya cabut ya, jangan lupa jangan dibuang sembarangan teman-teman ya. Taruh di botol-botol air minum yang udah kosong ya, simpan aja sampai penuh ya. Gitu. Nah, ini cara cabutnya. Teman-teman pegang seperti ini ya, tapi kalau pasiennya agak jorok ya atau punya penyakit menular ya, teman-teman pakai handscoon ya, lepas pakai tisu juga boleh. bisa pakai elektroda Ustaz. Ya. Bisa pakai KWD, bisa pakai ini, bisa. Yang ini saya contohkan aja yang lebih simpel-simpel dibawa-bawa lah ya. Nah, bisa juga tanpa jarum ya. Setelah kita pijat tadi, ingat saya ulangi, setelah kita pijat tadi, sasaran kita yang di sini, kita lakukan pakai alat ini, kita kasih nomor yang sesuai kemampuannya klien kita. Nah, ini kita kasih begini. Ya. Seperti ini. Ini cepat sekali perubahannya Bapak Ibu, cepat ya. Kami di sini rutin nih pasien-pasien yang nggak bisa jalan. Nah, itu rasanya kayak nyetrum-nyetrum gitu tak Ustadz? Ya, nyetrum-nyetrum enak lah. Ya, tidak sampai batal puasa. Nah, nanti di bagian yang kayak ada nyetrum-nyetrumnya kuat, nah kita diamkan di situ 1, 2, 3, 4, 5. Terus daerah-daerah yang tadi kita kejar, ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih goyang lagi. Berapa lama? Sekitar 5-10 menit cukup. Sesuaikan aja Bapak Ibu ya, kalau ototnya masih kejang sampai 10 menit, tapi kalau tidak 5 menit sudah cukup. Coba tes ya, sudah berkurang nih, tadi nggak bisa sama sekali, sekarang sudah lebih banyak ya, sudah enak diajak jalan, sudah bisa dikasih duduk, sudah selesai, nanti pasiennya datang lagi. Karena kalau kita terapinya berlebihan